Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nuroma Zahra. Nah, di video ini aku tuh bakal jelasin dashboard analisis tingkat stres pengguna sosial media yang aku buat pakai Tableau. Nah, ini tuh sebenarnya tuh tugas akhir mata kuliah visualisasi data science, tapi di sini aku bakal ngejelasin secara santai kayak ngobrol biasa. So, langsung aja. Di era sekarang ini kita tuh hampir nggak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Kayak bangun tidur udah buka HP, kemudian sebelum tidur itu masih sempat scroll. Nah, dari situ aku tuh kepikiran gitu, penggunaan sosial media itu ngaruh nggak sih dengan tingkat stres kita? Karena itu aku bikin analisis ini. Nah, jadi data yang aku pakai buat analisis ini itu aku ambil dari platform Kaggle. Nah, isinya itu tentang penggunaan sosial media dan kondisi kesehatan mentalnya. Kemudian untuk tujuan utama gitu dari analisis ini itu aku tuh pengen melihat pola tingkat stres pengguna dan juga faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi tingkat stres pengguna. Oke, sekarang aku jelasin dashboardnya gitu. Nah, di grafik pertama itu distribusi tingkat stres ya di grafik pertama. Nah, di grafik ini tuh kita bisa lihat gitu sebaran tingkat stres pengguna gitu. Nah, udah kelihatan jelas kan kalau di sini itu banyak pengguna ada di tingkat kategori stres yang tinggi gitu. Jadi ada sekitar 71,20% itu pengguna media sosial itu tingkat stres tinggi. Dan untuk di mediumnya itu ada di 21,80%. Nah, jomplang banget kan ya. Dan gak ada pengguna media sosial yang tingkat stresnya tuh rendah gitu. Jadi ini tuh nunjukin ya kalau stres di kalangan pengguna media sosial itu cukup serius ya, serius. Terus grafik selanjutnya itu aku bandingin gitu aktivitas fisik sama tingkat stres. Nah, hasilnya itu orang yang lebih aktif gerak itu stresnya lebih rendah gitu. So, buat teman-teman semua itu rajin ya berolahraga biar tingkat stresnya rendah gitu. Apalagi kita mahasiswa IT ya yang kita tuh melakukan olahraga fisik atau gerak itu sekitar 30 menit per hari itu udah menurunkan gitu tingkat stres gitu. Oke, jadi kayak memang bener ya olahraga dikit itu ngaruh gitu ke mental gitu. So, buat teman-teman semuanya jangan lupa olahraga. Nah, grafik selanjutnya itu ada analisis tingkat stres berdasarkan platform media sosial ya. Dari berbagai platform. Itu yang paling tinggi tuh ada di user TikTok ya di sini. Nunjukin kalau user TikTok itu ada di 7,9 gitu tingkat stresnya. Rata-rata ya. Terus disusul dengan YouTube ya. Kayaknya YouTube sih. 239 ya, disusul YouTube gitu dan ada Instagram gitu. Di sini kan kelihatan ya apa tiap platform tuh punya rata-rata stres yang beda gitu. Nah, itu mungkin karena jenis kontennya beda juga gitu, terus tekanan sosialnya beda juga gitu, atau cara interestnya juga beda. Kayak soal di TikTok itu kayak mendapat kayak banyak head comment gitu, terus pas di IG dia post IG itu ternyata enggak gitu, enggak ada, kayak oke aja gitu, bisa jadi begitu. Oke, selanjutnya ada di grafik itu jam tidur ya sama stres gitu. Nah, kelihatan banget gak sih yang kurang tidur itu stresnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi yang tidur kayak di bawah 6 jam gitu itu tingkat stresnya tinggi gitu. Jam tidur itu penting banget ya, jadi kayak pinter-pinter lah ngatur waktu buat istirahat yang cukup, karena
tidur yang berkualitas itu menghasilkan pagi yang berkelas. Oke, sekarang ke hubungan antara lama screen time sama tingkat stres. Nah, dari sini tuh kelihatan ya, makin lama kita di depan layar itu stresnya tuh cenderung makin naik. Relate sih ya, scroll lama-lama itu bukannya malah tenang, tapi malah capek sendiri gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, kayak screen time 300 menit ke atas itu udah masuk ke kategori tingkat stres tinggi gitu. Jadi buat teman-teman, kurangin main sosial media gitu, takut gila. Oke, selanjutnya juga ada analisis stres berdasarkan gender ya. Jadi di sini emang selisihnya nggak terlalu jauh ya antara perempuan dan laki-laki. Tapi ini tuh nunjukin kalau gender juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Selain faktor-faktor seperti screen time, jam tidur, dan aktivitas fisik gitu. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau analisis stres itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja, tapi dilihat dari beberapa faktor sekaligus. Nah, dari analisis ini itu bisa ditarik kesimpulan ya, kalau tingkat stres itu dipengaruhi banyak hal gitu, terutama screen time, terus juga jam tidur, terus aktivitas fisik, dan platform media sosial. Makin lama screen time gitu itu dan kurang tidur itu stresnya tuh cenderung makin tinggi gitu. Nah, dari analisis ini tuh aku dapat beberapa insight ya, kalau kita tuh perlu ngatur waktu gitu, main sosmed gitu, dan juga jangan lupa tidur yang cukup, terus juga tetap berolahraga gitu. Terus mungkin dari sisi platformnya ya, itu aku juga dapat insight itu bisa aja ditambahin gitu untuk pengingat screen time gitu. Tapi aku rasa IG sama TikTok tuh ada ya, itu platform yang lain aku kurang tahu karena aku nggak make gitu. Oh ya, dan juga konten yang peduli sama kesehatan mental gitu, kayak mungkin bisa dimunculin gitu konten itu. Oke, itu aja penjelasan dari aku tentang dashboard analisis tingkat stres pengguna media sosial. Semoga bisa nambah insight dan bikin kita lebih aware gitu tentang kebiasaan digital kita sendiri. Dan juga mohon maaf, mungkin ada visual atau penjelasan aku yang kurang tepat gitu, jadi bisa dibantu masukannya teman-teman, karena aku juga masih belajar, jadi kita belajar bareng-bareng aja. So, terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan mental, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.